Halo guys, sebelum melanjutkan videonya klik subscribe dulu dan tekan tombol lonceng untuk dapat melihat video-video kami selanjutnya. Dia melakukan persekongkolan dia keluar lalu kemudian mau mengambil alih kepemimpinan yang sah, lalu tidak ada sanksinya bagi setiap teroris saat berlapis-lapis lah yang ikut-ikutan saja datang ke KMP di sana, tapi yang ikut tertinggi juga misalnya yang ikut pentolan-pentolannya yang kita juga akan membuka perkara ini muncul dua partai kepada orang luar yang bukan kader bayangin, hanya karena dia punya kedudukan kekuasaan lalu ada uang, jadi dia begitu. Nah, lebih banyak sebaiknya harapan di dalam partai. Oke. Baik. Saya harap permasalahan ini bisa selesai ya secara guyup. Amin. Kita tunggu dulu langkah. Sekaligus saya menginformasikan pemirsa bukan tidak bermaksud untuk mengundang pihak dari KLB Deli Serdang. Kita sudah berusaha untuk Oh ini sama aja, cuman kan gue punya tanggung baru, wawasan baru lah, pergaulan baru lagi. Oh kayak gue kan udah langganan pasti mau tetap sakitnya. Itu dilarang di dalam agama. Kemarin lah, orangnya mau. Tidak boleh, tapi bahwa ada persoalan di dalam pandangan itu jelas, ya kan? Sehingga persoalan itu yang perlu kita benahi. Hanya kan di kubu sebelah itu kan menyampaikan informasi ke masyarakat kan berbeda. Yang bilang mari kita demokrasi, keterbukaan dan sebagainya. Mari kita beranggaran dasar bersama Demokrat. Kekuasaan tunggal ada di tangan Ketua Majelis Tinggi Pak SBY. Apakah itu yang demokrasi seperti itu yang mau kita bangun di Indonesia? Beda pendapat sedikit dipecat. Apakah demokrasi itu yang mau kita bangun di Indonesia? Lalu dibangun misalnya di level Demokrat itu yang namanya tirani. Ketua Majelis Tinggi Pak SBY, wakilnya AHY, Ketua umumnya AHY, wakilnya Mas Ibas, Ketua fraksinya Mas Ibas. Apakah demokrasi seperti itu? Enggak jelek-jelek amat, masih bagus zaman Pak Harto kalau urusan partai politik dibandingkan dengan zamannya Pak SBY. Baik Pak Rahmat. Pak Syarif mungkin bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Iya, pertama itulah yang terjadi kalau Di daerah itu dipungutin iuran oleh DPP. Dulu nggak pernah itu terjadi gitu. Laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan di DPP di Kongres juga nggak ada. Baik. Itu juga nggak ada. Baik. Nah, lalu kami dapat informasi yang lain juga, aset-aset DPP misalnya tidak atas nama Partai Demokrat. Baik. Tapi mungkin malam ini kita batasi saja sampai bahas mengenai KPK. Tapi ini dapat dua. Baik. Pak Syarif tadi masih membahas bab satu. Baik Pak Rahmat. Langsung saja mungkin kita ingin dengarkan bagaimana sikap yang diambil oleh KPK. Mas Arif Fikri, bagaimana melihat tuntutan ataupun permintaan permohonan dari kubu Demokrat dan KLB ini agar bukan kembali kasus ini? Baik Pak Putri, tentu kami KPK mengikuti ya apa yang dari dinamika di dalam partai politik ya, dalam partai Demokrat ya. Tetapi kami juga tidak dimasuk misalnya itu jauh ya, karena kita tahu bahwa KPK adalah sebagai penegak hukum, tentu adalah bicaranya adalah alat bukti gitu ya. Bicaranya adalah aturan-aturan hukum, bagaimana kemudian perkara tidak pidana politik itu ditegakkan gitu. Yang kedua, tentu terkait dengan harapan masyarakat, KPK juga memahami bagaimana perkara yang ada di KPK itu. membantah, saling memfitnah, saling mengklaim akan terus dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan argumen dan tentu dukungan publik secara lebih pendek dan satu. Baik, sebelum nanti Pak Rahmat berikan tanggapan apa yang dikatakan oleh Mas Adi, mungkin Pak Syarif juga bisa berikan pendapat mengenai hal ini. Kedepannya menurut Mas Adi juga narasi akan ada narasi yang akan dilemparkan untuk disuruhkan dari kubu seberapa. Kalau sekarang juga seperti Mas Ibas ini sudah singgung-singgung. Ya, pertama ada tiga hal yang saya ingin sampaikan. Pertama tadi Pak Rahmat sudah menjelaskan proses Kongres luar biasa di Indonesia. Memang tadi sudah jelas bahwa memang yang hadir itu adalah abal-abal semua dan mereka tidak memiliki hak suara. Dan tadi sudah jelas disampaikan bahwa
yang penting kader yang hadir. Kader itu pun juga adalah kader yang bukan kader murni. Jadi jelas memang betul-betul itu ya menyelenggarakan itu adalah pemain abal-abal semua. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa tadi saya bahwa itu anak tante, itu anak tante. Demokrat, nah itulah yang terjadi. Jadi Penurunan sebelumnya itu bukan disebabkan oleh karena figur daripada ketua umum. Penurunannya itu disebabkan oleh karena perbuatan dari mantan-mantan kader yang merugikan Partai Demokrat sehingga rakyat memponis Partai Demokrat. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 2009 itu kenaikan daripada elektabilitas Partai Demokrat itu disebabkan oleh karena kinerja dan prestasi Pak SBY dan Partai Demokrat pada tahun 2009. Jadi keliru bagi orang-orang yang tidak tahu permasalahan langsung mengatakan itu disebabkan oleh karena kepemimpinan ketua umum SBY. Jadi lagi-lagi penurunan itu bukan disebabkan oleh kepemimpinan ketua umum, bahkan oleh karena masalah korupsi yang korupsi yang terjadi pada saat itu. Nah, lagi-lagi dalam rangka untuk mengalihkan persoalan karena mereka melakukan kongres yang abal-abal, tidak bisa memenuhi fakta hukum dan sebagainya, tidak bisa memberikan legalitas yang betul, maka mereka mengambil isu hafalan. Dan isu hafalan ini tadi sudah dijelaskan oleh jubir KPK bahwa tidak ada bukti hukum, dua bukti hukum yang ada, sehingga tidak tepat kalau dikatakan akan memberikan satu nama lagi dalam hal ini. Mas Ibas jelas bahwa Mas Ibas tidak ada kaitannya dengan Hambalang. Jadi sudah cukup jelas. Nah kalau memang saudara kami dan KPK mengatakan kalau ada masyarakat yang ingin memberikan bukti, bahkan tidak usah memberikan asumsi dan halusinasi yang sebenarnya dibuat untuk memperkuat statement yang jadi sekali lagi saya katakan ya sudah tidak perlulah mengalihkan persoalan di mana sendiri sudah yang bersangkutan sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membuktikan kebenaran apa yang mereka lakukan. Dan ternyata tadi sudah secara eksplisit disampaikan lagi-lagi bahwa memang proses KLB di Serkan itu kelihatannya abal-abal, hanya diberikan ragam Partai Demokrat, ya, terus sudah diberikan hak suara. Itu artinya apa? Tidak ada manajemen partai, tidak dilakukan sesuai dengan ADRT, jadi dilakukan secara sembarangan saja. Nah inilah salah satu bukti bahwa mereka tidak mengerti partai, mereka tidak mengerti undang-undang partai politik, mereka tidak mengerti ADRT partai politik. Jadi sekali lagi saya tidak tahu mau keberapa lagi kebohongan apa lagi yang akan disampaikan, halusinasi apa lagi yang ingin diutarakan. Ya, saya pikir biarkanlah rakyat juga akan tahu siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan ilegal, siapa yang melakukan perbuatan tercela kalau saya katakan, dan siapa sebenarnya yang melakukan politik. Saya pikir itu. Ya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi ini. Sayangnya waktu juga masih hati. Sesama, dia berbadan bergelindung. Udah diternak koyo, terus jadi kotor. Jadi otot dan bergelindung, cepat minum Oscar SP. Oscar SP bekerja aktif merusak diri otot dapat minum sebelum makan tanpa dulu. Siap aktivitas lain. Oh iya, angkat mama juga bisa. Diri otot dan bergelindung dan aktivitas dulu. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu mulutnya saya beralih ke Sensodyne dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, ya pelan-pelan dong makan, itu kan belum kebagian nih. Jelas, asli punya, asli dokternya, asli melatihnya, asli manisnya, asli airnya, asli semuanya. Polri atau banyak merupakan markas besar kepolisian datang hanya menggunakan sejenis senjata airgun dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Itu akan saya bahas malam hari ini pemirsa. Sudah hadir di sini Bang Irfan Idris merupakan Direktur Deradikalisasi BNPT. Selamat malam Bang. Dan juga Mas Reza Indragiri merupakan psikolog forensik di sini. Sekaligus saya akan
putar kembali video pemirsa. Mungkin ini sudah Anda saksikan berkali-kali, tapi layak saya akan bahas dengan Bang Irfan Idris di sini. Karena ini menjadi pertanyaan ya, kok bisa gitu masuk ke dalam sebuah markas kepolisian yang harusnya ini kan pengamanannya ketat. Satu, dan yang kedua pakai senjata organik, airsoft gun, airgun, ini bagaimana Bang Biar? Kalau dari gerak-gerik seperti ini terlatih tidak? Itu mungkin pertanyaan simpel dari masyarakat. Jadi terima kasih. Yang pasti jaringan radikal teroris global internasional terus melancarkan pengaruh dan menanamkan propaganda negatif kepada generasi milenial karena banyak alasan. Alasan yang pertama, generasi milenial itu punya semangat yang tinggi, ya. Kemudian yang kedua, punya militansi yang tinggi tetapi tanpa didukung oleh pemahaman yang memadai. Kemudian yang ketiga, perjuangannya panjang. Makanya kelompok radikal teroris yang mempropagandai mereka, jadi seolah-olah generasi muda itu jadi korban. Mereka cerdas, akan tetapi disalahgunakan. Dia didominasi oleh pengaruh-pengaruh propaganda negatif melalui media sosial. Oleh itu, ya, saya kira orang tua, masyarakat, lingkungan harus mendampingi. Tidak bisa disalahkan generasi muda. Kalau ini lihat gerak-geriknya dengan datang santai ya gitu ya. Ya. Pertanyaan simpelnya, ini nekat atau memang sudah ada direncanakan Ini- mau menuju sesuatu? Si ZA ini sejak berhenti kuliah di semester 5, dia sudah mengalami kemunculan, tinggal mencari pemicu, tinggal mencari kesempatan. Jadi pada saat itu ya pasti urat nadi takutnya udah hilang. Kalau kita kan masuk ke situ aja tanpa urusan jadi bisa bermasalah. Nah, apalagi dia mencari jalan